Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Berterima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19. Layanan SMS 0812-200-1023 atau ke nomor pribadi 0812-2116-740. Ya. Insya Allah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Embun Pagi dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bagi pendengar saya yang baru saja melaksanakan ibadah salat subuh, ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Man salat subha bahwa bi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka hidupnya dijamin oleh Allah. Makin sering salat berjamaah, makin banyak jaminan dari Allah. Kata baginda Rasul, jangan ganggu orang yang rajin berjamaah salat, karena Allah yang akan membelanya, Allah yang akan membantunya. Gitu ya. Ya, untuk para pendengar AC yang sampai saat ini masih setia, ya, ini untuk teman-teman SMP saya, SPG dan IAIN, ya, yang selalu mancok katanya. Mudah-mudahan walaupun silaturahmi lewat udara bisa terus berlangsung dan bisa menambah ilmu, ya. Terutama untuk teman-teman yang selalu aktif ya, dalam WA ke nomor pribadi, ya, yang cukup banyak, ya, di luar jam siaran juga selalu ada, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya melihat anak saya ketika di masjid kelihatan saleh, tapi begitu datang teman-temannya ada perubahan yang luar biasa. Saya mohon petunjuk. Ya, sekarang ini memang tantangan cukup berat, ya, buat kita. Saya bersyukur punya anak di pesantren, ya, karena sekarang lagi heboh kan. Di rumah anak-anak ternyata belajar online melalui handphone, ujungnya ada situs-situs porno yang masuk. Dan ini Masya Allah, itu menghebohkan, ya, ke dunia maya sekarang ini. Makanya Nabi mengingatkan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di rumah takwa, di kantor takwa, bergaul dengan si A takwa, dengan si B takwa, dengan si C takwa, di organisasi takwa, di mana saja berada takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan segala dosa yang kita lakukan. Begitu, ya. Jadi jangan batasi. Di rumah ketika ayah ibu ada takwa, ketemu teman takwa. Makanya amal yang terberat itu tapi nilainya sangat tinggi adalah istiqomah dalam kebaikan. Itu sangat besar nilainya. Di masa berada terus saja. Nah, ketika kita istiqomah dalam kebaikan, meninggal dunia insya Allah itu husnul khotimah. Justru pergaulan itu sangat penting, tapi jangan lupa ada yang lebih penting, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kalau sudah mulai komunitas kita mengajak kepada hal yang tidak baik, mundur teratur. Karena silaturahmi itu isolu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan, itu silaturahmi. Wadab'u ma'amkana anisyar, dan menolak sesuatu yang ujungnya kejelekan. Nah, silaturahmi saja itu harus lihat manfaatnya. Kalau silaturahmi itu bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan kawan, ujungnya kebaikan, bertahanlah di situ, pegang itu. Tapi kalau mulai ada ujungnya kejelekan, mundur teratur. Karena manusia itu cenderung terpengaruh lingkungan, bukan menciptakan lingkungan. Gitu ya. Ittaqillah haitsu ma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kalian di mana saja berada, dan ikutilah pekerjaan yang jelek itu dengan kebaikan, tamhuha, pasti kebaikan akan menghapuskan kejelekan itu. Nah, itu dua di situ, ilmu, takwa di mana saja berada. Yang kedua, jangan lupa kalau kita ingat dosa, ingat keburukan, ikuti kebaikan. Ulah dilamun keburukan. Ya, nah, ingat masa lalu dosa, segera kalau pagi sholat duha. Nah, bangun malam ingat dosa, bukan dilamun, segera sholat tahajud. Ketika ingat dosa lagi ada rezeki, sedekah. Ketika kita jalan ingat satu dosa, ada waktu sebentar, masuk masjid, sholat hajat. Terus saja begitu. Sehingga orang saleh itu makin hari ingat dosa, makin banyak penghapus dosa-dosanya. Ketika dia menghapus dosa dengan kebaikannya, wafat itulah husnul khatimah. Begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya minta doa supaya kejadian yang menimpa saya dari kematian adik sampai ketipu kemarin, hikmahnya yang baik kepada saya. Ya, doa yang bagus tuh yang itu, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Bagus itu ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, berikan kepada aku hikmah wa alhiqni bis solihin, kelompokkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Itu surah Asy-Syu'ara ayat ke-83 ya. Itu ada doa yang sangat penting, berikan kepada aku hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu bisa berarti manfaat dari satu peristiwa, baik peristiwa negatif ataupun positif. Makanya bencana yang datang bertubi itu bisa mendekatkan diri kepada Allah bila kita benar menyikapinya. Salah satunya apa? Hikmah. Dengan wafatnya seorang anak, Ustaz, alhamdulillah saya tambah dekat kepada Allah. Ternyata anak saya itu dengan wafat itu yakin itu adalah titipan dari Allah. Itu hikmahnya. Kalau tidak wafat anak saya akan jauh dari Allah. Dengan wafat ternyata Allah yang tidak akan hilang dari diri kita selama kita tidak menghilangkan Allah. Itu satu ya. Nah, yang kedua, bagus itu. Kalau umpamanya ini sudah ketipu, kemudian meninggal orang yang kita cintai dan mencintainya, ujungnya kita ambil hikmahnya, dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Inna zikrullah syifaun wa inna zikrulnas daud. Mengingat Allah akan datang solusi, akan datang penawar, akan datang obat ya. Wa inna zikrulnas daun. Kalau berharap kepada manusia itu ujungnya pada malah nambah penyakit gitu. Nambah penyakit. Doanya itu ya, sering ulang-ulang. Begitu ingat peristiwa itu, nah, doa itu, Rabbi habli hukmau wa alikni bis solihin. Ya Allah, berikan kepadaku berbagai hikmah wa alhiqni bis solihin, dan kelompokkan aku dengan orang-orang yang saleh. Jangan sampai gara-gara musibah ini kita tidak bisa mengambil hikmah, malah jauh dari Allah. Nah, justru dengan peristiwa ini saya ingin dapatkan hikmah. Apa yang kau berikan kepadaku dari peristiwa ini, itulah hikmah. Banyaklah hikmah kematian, hikmah hilangnya harta, hikmah pensiun, hikmah yang dulu sibuk sekarang tidak sibuk. Dengan kasus corona sekarang, wah, hikmahnya sangat banyak. Hikmahnya sangat banyak. Kalau kita tidak ada corona, mungkin kita tidak bisa di rumah. Saya selama nikah baru tahun ini sahur buka di rumah semua. Sebelumnya jam 3 sudah pergi subuh, pulang malam, begitu terus. Nah, tapi hikmahnya juga ada. Berangkat subuh datang tunu, ada hikmahnya. Nah, itu ya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-83. Itu surat ke-26 ya kalau nggak salah. Surah ke-26. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, katanya talak itu dibenci oleh Allah, dan saya terpaksa minta ditalak oleh suami karena akhlaknya tidak baik. Sudah diingatkan berkali-kali, diulang lagi.
Perlu diketahui suami saya kemana pergi pasti di situ ada perempuan lain. Ya begini ya untuk 1511 ya. Dalam ajaran agama cerai itu tidak identik jelek. Saya ulang ya, tidak identik cerai itu jelek. Kalau sudah menyakiti, dia mengkhianati, dia tidak menghargai kita ajukan cerai, itu berarti apa? Kita menyelamatkan diri dari kezaliman. Dan itu bisa jatuh kepada wajib cerainya. Yang menggoncangkan aras itu, yang dimaksud dengan hadis Nabi, kan sangat populer hadis Nabi itu ya. Abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang halal tapi dimurkai Allah adalah talak. Tapi prosesnya sudah bagus, itu sudah diingatkan, mungkin sudah disidang, sudah diingatkan oleh anak kita, boleh jadi oleh mertua kita, boleh jadi oleh sahabatnya, tapi terus saja mau perang, terus saja nggak rubah-rubah. Kalau kita mengajukan cerai tidak salah, gitu ya. Tentu prosesnya lama, bisa kamar dulu kan, musyawarah dulu berkali-kali, sudah diingatkan berulang lagi. Khulu tidak identik jelek cerai, gitu ya. Makanya kalau jadi suami yang baik, istri yang baik, sehingga tidak ada peristiwa namanya cerai. Karena baiknya kepada pasangan itu ternyata nisbuddin, separuh dari agama. Saya ulang ya, baiknya kepada pasangan itu nilainya separuh dari agama. Capeknya haji tidak separuh agama, capeknya umrah tidak separuh agama, capeknya saum tidak separuh agama. Satu-satunya ibadah dalam Islam yang nilainya separuh dari agama adalah nikah. An-nikahu nisbuddin, nikah itu separuh dari agama. Jadi kalau kita baik sama pasangan berarti kita telah melaksanakan 50% agama. Kalau kita mengkhianati pasangan kita berarti mencintai 50% agama. Makanya orang sukses itu bukan di luar, lihat di rumah. Seorang bisa jatuh sekarang ini gara-gara apa? Cuitan istri. Seorang bisa jatuh gara-gara apa? Cuitan suami. Makanya suami istri harus makruf, berdampingan dalam berbuat baik. Istri mendorong kepada kebaikan, suami nuntung kepada kebaikan. Ujungnya insya Allah surganya sama-sama. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 578 Kang Haji Daman, alhamdulillah ya. Dan setelah sadama ini doa nanti sadana ya, doa nanti sadana. Ini ada majelis taklim bikin seragam, tapi tidak semua mampu untuk seragam itu. Nah, gimana solusinya? Ya seragam itu jangan jadi rukun ngaji. Abghadul ibad ilallah man kana sawbahu khairan min amali. Ada hadis Nabi. Allah sangat membenci seorang hamba yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya. Abghadul ibad ilallah man kana sawbahu khairan min amali. Allah sangat benci seorang hamba yang pakaiannya lebih baik, lebih mewah, lebih mahal min amal, daripada amal. Yang penting amal. Nah, kalau bawahnya kita merasa tidak nyaman nih ada di komunitas ini, baju abis-abis, mahal-mahal, kita nggak kembali, cari komunitas yang lintas baju. Bajunya bebas, sahabat ya sahabat, semua bisa masuk ke situ. Baju merah, baju hijau, baju biru dan sebagainya, sama-sama ikut. Yang begitu bagus. Jangan sampai gara-gara seragam ujungnya orang tidak ngaji. Karena saya khawatir itu. Karena Allah sangat benci. Siapa yang dibenci Allah itu? Mangkana salbahu khairan min amal, yang pakainya lebih mewah daripada amal. Makanya komunikasi yang baik, musyawarahkan dengan baik. Umpama nih, yang mampu ada 20 orang, yang tidak mampu 2 orang. Ya bu, ya subsidi lah dari yang mampu, gitu kan? Udah ti abdi we atuh udunan supaya seragam. Itu bagian dari amal saleh. Karena kekompakan itu penting ya. Al-jama'atu rahmah. Kekompakan itu mendatangkan rahmat. Kompak dalam pakaian, kompak dalam waktu, kompak dalam tempat, kompak
masuk ke satu tempat Pak Ustaz, ke kompleks, sedang ada manakiban ya. Di tempat itu sehingga orang yang datang ke situ seolah-olah dipaksa untuk ikut kegiatan itu ya. Saya sebagai tamu akhirnya mengikuti dari awal sampai akhir. Karena kompleks itu ada semacam kesepakatan kalau tanggal hari tertentu itu harus ada acara manakiban. Gimana menurut Ustaz? Ya, cerita sejarah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani boleh nggak ada masalah. Man ahabba syai'a fahuwa asidullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Nah, karena kalau kita mendengarkan kisah-kisah orang-orang soleh, namanya tambih ya. Tambihnya ini, pengalamannya ini, pengalaman tahajudnya gimana, pengalaman yasinnya gimana, pengalaman sholat duhanya bagaimana, diceritakan, boleh. Untuk apa? Sungguh dalam kisah-kisah orang soleh itu ada ibrah, ada pelajaran. Apa itu ibrah? Pelajaran dari orang-orang yang soleh dan salihah. Bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita penting mengungkap, membaca sirah Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana sholatnya, bagaimana sirah Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana manakiban Umar bin Khattab, bagaimana manakiban Imam Syafi'i, bagaimana kisah-kisah Imam Hambali. Apakah salah? Tidak. Karena kalau kita tidak bisa soleh, bergaulah dengan orang yang soleh. Kalau mencari orang soleh tidak ada, wal iqtida'u bihim fardhu, meniru amalan orang soleh. Tidak mungkin kita bisa meniru kalau tidak dikisahkan, kan? Diulang, tidak mungkin kita bisa meniru kalau tidak dikisahkan. Salah satu amalan yang sangat utama dalam Quran adalah ittiba, fattabi'u, maka ikutilah, fattabi'u millata Ibrahim, ikutilah milah, pelajaran-pelajaran Nabi Ibrahim. Mengikuti orang soleh, meniru orang soleh namanya ittiba. Yang dilarang itu taklid, mengikuti tanpa dasar, begitu ya. Tapi tentu ini kalau hasil kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan ya musyawarah yang baik. Itu ya Kang ya, malam bisa. Saya kira lebih baik lah daripada orang itu, jangankan kepada orang soleh kan, jangankan kepada ulama besar. Bagaimana dia mencintai pemain sepak bola umpamanya. Wah, itu kostumnya dibeli semua, dibeli nama, padahal wah gitu. Gitu kan. Nah, apa lagi kepada ulama, kepada orang saleh yang penuh dengan hikmah perjalanannya. Ya, berikutnya ini, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya kemarin ikut Jumatan di Sumbersari. Ya, saya kemarin di Sumbersari ya, di Al-Ihsan ya. Saya nanyakan Ustadz mengenai doa, mohon diulang supaya diijabah tuh apa saja syaratnya. Ya begini ya, doa itu jaminan dalam Quran ini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu dasar utama. Surat Al-Mu'min ayat ke-60. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Jadi kalau sudah pasti ya, itu diijabah doa kita. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Nah, cuma yang jadi masalah, kapan nih diijabah doa itu? Ya, satu, apabila kita mengikuti syarat-syaratnya. Satu, yakin, itu kan? Nah, yakin, itu penting, yakin itu. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepadaku, tapi kalian harus yakin doa kalian diijabah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Nah, makanya ada istilah sugesti kan. Nah, doanya terpanjang, pondok, tapi yakin cepat diijabah. Ingin selamat yang lain, Allahumma antas salam minkas salam, kita terbatas. Ya salam salimna, hanya segitu. Tapi ucapan ya salam salimna lebih yakin walaupun pendek, itu akan menyelamatkan kita. Makanya doa dalam Quran itu pendek-pendek. Bagaimana doa Nabi Adam untuk tobat
sholat coba dari awal sampai akhir sama dengan sholat duhur dengan asar sama doanya, maghrib dengan isya sama doanya. Kenapa diulang-ulang? Karena kita tidak tahu dari doa keberapa kali doa kita dijawab. Mintalah diulang-ulang kepada Allah. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu hatta tamallu, sampai engkau sendiri yang bosan. Begitu. Jadi ada saat doa kita sudah mau bosan diijabah oleh Allah. Bahkan tidak boleh berhenti, terus berdoa, karena boleh jadi anak cucumu yang menikmati doa itu. Ada kenikmatan yang kita rasakan. Kenapa? Jeritan orang tua kita dahulu. Mungkin puluhan tahun, mungkin 40 tahun yang lalu, waktu lahir, ayah ibu kita berdoa, ya Allah jadikan anak yang berada anak yang saleh. Kesalehan kita terasa, itu doa dari orang tua kita dahulu. Karena itulah sebagai tanda terima kasih kita mendoakan orang tua kita. Itu pentingnya ziarah kubur. Itu pentingnya mendoakan orang tua kita sebagai tanda terima kasih. Ya. Nabi pernah mengulang-ulang doa sehari semalam. Waktu di Madinah, sehari semalam. Beliau kurangi makan, kurangi tidur, hanya berdoa. Terus sampai ada keterangan Nabi mengatakan, saya tidak akan berhenti berdoa ini sebelum ada jaminan menangnya umat Islam. Turunlah ayat kan, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan yang nyata kepada Muhammad. Setingkat Nabi saja doanya diulang-ulang, apalagi kita yang tidak ada jaminan diijabah. Teruskan berdoa, karena Allah tidak akan bosan mendengar suara rintihan doa kita. Gitu ya. Ya Teh Yuyun nih, itu nuhun ya seorang lucu. Mudah-mudahan rada rasa ya. Teh siapa lagi Teh? Umu ya. Itu nuhun ya masukannya ya. Ustaz mau nanya nih, menghadapi suami yang egois bagaimana ya? Teman SMP katanya ini, yang nyebutkan nomornya ya, ini dari hamba Allah. Ya satu dan sekian banyak. Pintu mawadah warohmah. Mawadah itu nafkah jasmani, rohmah nafkah rohani. Pintu pertama adalah menghilangkan egois. Selama suami egois atau istri egois atau dua-duanya egois, tidak akan dapat sakinah mawaddah warahmah. Makanya nikah itu mengecilkan ego. Makanya ada Nabi gini, fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Nah, ada istilah sunnah pintar korek. Hati-hati. Saat suami sakit, suami istri nggak boleh pergi. Cicing, mama tong kamu mana? Giliran istri sakit, anggarnya suami ini, nah gitu ya, itu namanya egois. Nah, tugas kita adalah idfa billati hiya ahsan. Kalau suami egois, solusinya gimana? Ibu jangan egois. Jawab yang egois dengan apa? Merendah, mengalah untuk menang lebih baik. Karena kalau ego ditambah ego, nanti tidak akan hilang egois di rumah. Sama lah seorang suami, istrinya egois. Suami jangan egois, karena kalau dilawan dengan egois lagi, nanti egois tidak akan hilang di rumah itu. Nah, sama, suami marah, ibu pasif. Istri marah, suami pasif. Karena kalau marah dijawab marah, nanti marah tidak akan hilang di rumah itu. Katanya, kalau marah dijawab marah, seperti meludah ke langit, kan baliknya ke wajah kita. Nah, kalau perlu, di saat egois dan marah kita diam. Asamtul islah, diam itu damai. Kalau perlu mengalah, suami marah tuh, udah apa mama yang salah, maafin. Padahal kita tahu dia yang salah. Nah, di saat suasana nyaman, tenang, saya yakin suami satu saat akan tahu, oh ini istri mengalah karena nggak mau ribut. Karena kalau bicara tambah nyala api marah, lebih baik diam. Itu yang disebut diam itu emas, diam itu damai. Bahkan katanya as-samtu zainul alim, diam itu hiasan orang yang berilmu. Begitu ya. Jadi emaknya kudu pas ya gara-gara gitu. Gitu kan? Doanya Bu ya bagus ya. Rabbana hab lana min azwajina wa
sudah katanya puluhan tahun rumah tangga, salah satunya karena saling menghormati. Ketika saling menghormati ada, maka ego hilang di situ. Ya, berikutnya Pak Ustadz, saya sudah mendaftarkan ibu saya berangkat umroh, tapi karena kasus corona sampai sekarang belum berangkat. Mungkin ada info, ya pastilah kalau ada info pasti diinformasikan ya. Karena ini masih gaib ya, apa September, apa November, apa Desember kita nggak tahu ya. Atau mungkin tambah parah bisa saja sampai Januari. Bisa dibayangkan haji saja yang merupakan puncaknya ibadah sampai tidak ada. Karena harus apa, nyaman, amna, nyaman di jalan, nyaman dari penyakit, nyaman dari orang jahat kan. Itu gimana solusinya? Karena ibu saya ini katanya selalu ingat ingin segera umroh. Ya kalau ibu sudah daftar ya begini, baru niat saja, baru niat, kata anak mah kita umroh, atau kata ibu, nah ada uang nggak nih kita umroh, udunan anak, sudah niat, itu sudah didoakan malaikat, qabilallah umrotaka, semoga Allah menerima umrohmu, itu baru niat saja. Nah, bayar uang muka berapapun untuk umroh, sebutlah 1 juta, nabung untuk umroh. Malaikat sudah doa lagi, wa ghafara zambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Itu baru uang muka, belum lunas. Sudah lunas sampai berangkat, malaikat tambah doa lagi, wa akhlafa nafaqataka, dan semoga Allah mengganti ongkos-ongkosmu. Dan pergantian ongkos umroh tuh waduh luar biasa. Sampai ada yang mengatakan 3 keturunan, ada yang mengatakan 5 keturunan, nggak usah khawatir. Nah, ibu sudah daftar, sudah tercatat, jam tanggalnya sudah jelas. Karena ada penyakit yang nyebar, di pending, tidak berangkat. Sebut saja pahitnya umpama ya, nauzubillah, kan umur nggak tahu. Meninggal dunia, sudah daftar umroh, insya Allah dihitung umroh. Namanya umroh daftar, itu kan sudah tercatat, itu kan. Kebaikan itu baru niat sudah dicatat. Nah yang salah itu sudah mampu ada kesempatan tidak berangkat. Nah itu yang keliru. Kalau sudah daftar bisa dibayangkan baru niat saja sudah dapat doa dari malaikat. Gitu ya. Teruskan berdoa, menunggu datangnya pertolongan Allah, ibadah. Umrah ibadah, menunggu tiba umroh ibadah. Haji ibadah, menunggu tiba berangkat. Haji bagian dari ibadah. Teruskan berdoa, teruskan berusaha, jaga kesehatan, karena tidak mustahil tiba-tiba suasana nyaman aman harus pergi, ya berangkat. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah solusinya gimana? Zikirnya banyak, tarbiyah saja. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, dan seterusnya. Itu ya. Teh Atin lagi nongol juga ya ini. Ya. Luar biasa ya teman-teman nih. Kang Haji Abdi di Cimaung, Cimaung mungkin siapa ya? Teh Kang Dodi mungkin ya. Atau Kang Cudima yang baru menikahkan ya. Atau Kang Minto ya. Walau alam nih. Oh iya. Gak usah disebutkan namanya katanya. Ya. Saya punya tetangga bergeser batas tanah saya. Tidak banyak sih, cuma jadi ganjalan sampai sekarang. Kalau lihat tetangga itu jadi geleh, ningali tanah dicokot gitu. Kumaha solusinya? Ya itulah pentingnya komunikasi yang baik ya dengan tetangga itu. Karena rumah itu kan bukan hanya konstruksi, rumah itu bukan hanya arsiteknya, besinya berapa, ukurannya berapa, kemudian menghadap, itu penting juga. Tapi tidak hanya itu, ada yang sangat penting apa? Rumah itu berkah, itu paling penting. Dan berkahnya rumah itu salah satunya Pak, punya tetangga yang baik. Tetangga itu akan baik bila kita berbuat baik sama tetangga. Rumahnya mewah, suami istri baik, anak-anak saleh dan salehah, rezeki mengalir. Tetangga dolim, itu nggak akan berkah. Banyak makna Robbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah berikan kepada tempat tinggal yang diberkahi. Engkau
bisa musyawarah. Nah, kemarin untuk siapa nih, Bu Hajah Ida ya, Bu Hajah Ida, Bu Hajah Nelly yang beli rumah, janji ada jalan, ternyata jalannya ditutup. Penghuni tanah rumah sebelah sudah pindah lagi. Jadi yang beli tidak tahu. Saya bilang komunikasikan dengan baik. Akhirnya musyawarah dengan cara yang sangat baik. Ujungnya apa? Yang membeli baru itu langsung minta maaf. Ketika saya tanya, Bu, resepna kumaha? Sanes doa wumpul Pak Ustaz. Abdi berusaha merendah sama beliau itu. Nah, itu yang disebut dengan qaulan karimah. Kata-kata yang memuliakan. Qaulan baligh, kata-kata yang menyentuh. Nah, qaulan sakila, qaulan sadida, kata-kata yang hormat, kata yang penuh santun. Mungkin kalau orang Sunda, punten Pak, punten. Nah, baguslah. Kumaha saina herang laukna beunang gitu kan. Airnya tidak keruh tapi ikan dapat. Ujungnya apa? Musyawarah. Hindari emosi. Makanya kalau hal musyawarah emosi itu hati-hati. Lebih baik kita tinggalkan. Nabi SAW pernah lagi ngumpul dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Masuklah orang Baduy kan, pakai kuda, nggak sopan. Sahabat-sahabat diam aja, nunggu komando dari Nabi. Nabi diam juga. Maaf, turun dari kuda, kencing lagi di sudut masjid. Diam sahabat itu. Setelah itu langsung marahi Sayyidina Abu Bakar. Dimarahi terus. Sayyidina Abu Bakar senyum, marah lagi, senyum lagi, marah lagi, senyum lagi. Manusia biasa. Sayyidina Abu Bakar terpancing melawan. Begitu melawan, apa yang terjadi? Baginda Rasul meninggalkan tempat itu. Ya, satu kerugian besar kan kalau orang soleh meninggalkan tempatnya. Akhirnya para sahabat mengejar Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan tempat ini? Kata Nabi, ketika orang Baduy ini marah, Sayyidina Abu Bakar itu tidak marah, malaikat bertambah jumlahnya. Tidak marah, bertambah lagi malaikat jumlahnya. Begitu kepancing malah, malaikat pada pergi dan yang bertambah setan laknatullah alaih. Daripada majelis ini penuh dengan setan, lebih baik saya tinggalkan tempat ini. Itu pentingnya menahan amarah. Gitu ya. Kang, makanya musyawarah dengan kepala dingin oleh emosi. Mengenai musyawarah terus kabayang geus geuleuh. Tungtungna teh jadi pasea. Padahal tanah teh sabaraha. Ya wah, titik temu nih gimana caranya? Udah kita ikhlaskan saja. Buat kita mungkin rugi hanya 2-3 meter, tapi jangan lupa Allah akan ganti yang lebih banyak. Kalau di dunia tidak dapat oleh kita, nanti anak kita yang dapat berkah dari 2 meter itu. Kalau anak kita tidak dapat, cucu kita. Al-birru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan terasa manfaat oleh orang yang tidak melakukan. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, saya berbuat baik. Ke atas siapa? Akan bawa baik ke ayah ibu saya. Nanti ke kanan kiri siapa? Istri. Saya berbuat baik, istri ke bawah baik. Sama, ibu berbuat baik, suami terangkat. Oh, paingan istri nasi anu. Oh, paingan suami nasi anu, gitu kan? Nanti bukan hanya itu, ke bawah siapa? Anak kita. Banyak anak dihormati, kenapa? Karena prestasi kebaikan ayah ibunya. Kenapa si A dihormati? Oh, dia orang tuanya begitu baik sama saya, Ustaz. Jangan lupa, Nabi sedang berdiri, sedang ngumpul dengan para sahabat, ada nenek-nenek. Nenek-nenek teh istri geus kolotnya, nenek-nenek. Datang, semua orang kaget ya. Tapi apa yang terjadi? Rasul langsung berdiri disambut si nenek ini. Dikasih makan, begitu pulang bahkan dibahanan. Ya oleh-olehnya, segala makan kentang berhenti pangalengan. Dia amat keredangan dia, kan datang. Ya. Nah, kalau dari mana? Dari kemarin dari Cibiuk apa tuh? Bu Hajah Popon ya, luar biasa. Atau nuhun atau Bu Rayot nanya. Nah, dikasih oleh-oleh terus banyak. Setelah pulang, kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa wanita tua itu? Apa kata Nabi? Dia adalah sobatnya istriku almarhumah Siti Khadijah. Dia begitu baik sama almarhumah, makanya kalau dia datang ke sini saya ingat kebaikannya. Coba, orangnya sudah tidak ada, tapi karena kebaikan kepada almarhumah, jadi dihormati orang itu. Makanya
Makanya jangan bosan berbuat baik. Karena boleh jadi anak kita yang dihormati orang lain karena kebaikan kita. Gitu ya. Ya, Teh Sari, gimana Teh Sari? Teh Sari itu ya, di Kosambi di mana nih? Ikut juga manco katanya. Ya, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya sebut ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Upamina tepan na kendaraan, sholat na kendaraan, Pak Ustadz mohon petunjuknya. Karena kekeh teman saya itu harus menghadap kiblat. Jadi begini memang, kalau kiblat itu 4 ya. Kalau kita sholat normal nih, kalau sholat menghadap ke salah satu dari 4 sah. 1 Ka'bah, kedua Masjidil Haram, ketiga Mekah, keempat Jazirah Arab. Gitu ya, kalau nggak salah dalam tafsir As-Sabun itu ada. Nah itu normal. Tapi bila di kendaraan, nah, kemana kendaraan menghadap, ke situlah kita sholat. Kan kejadian itu di pesawat sholat, derenang kuban sholat itu, dah Ka'bah na dihandap. Itu kejadian itu. Nah menghadap kemana kendaraan kita menghadap. Gitu. Gak usah bolak-balik dengan kiblat, kamu ke macet karena janjinya ngigir teman-teman, jadi menghadap ke penumpang lain. Silih harap kan. Ya gitu ya, Teh ya. Untuk Teh Sopi ya. Ya, saya Bu Hajah Sopi Pak Ustadz dari Sadang Serang. Ya. Saya sering ikut di masjid zikir bersama, orang menyebut istighosah. Itu maknanya apa? Istighosah mohon pertolongan kepada Allah ya. Ada istighosah kubro dan sebagainya. Intinya mau tawasul, mau istighosah, intinya zikir dan doa. Itu intinya zikir dan doa. Tapi anak saya melarang, katanya tidak ada contohnya. Yang disebutkan anak saya apaan, katanya selalu baca Fatihah. Karena kan diawali Fatihah, kok diakhiri lagi dengan Fatihah. Saya bingung jawabannya apa, karena selama ini saya hanya niru pipilwen. Nah, ini gimana solusinya? Gini ya, kalau kita mengawali satu pekerjaan baik dengan Fatihah, kita awali dengan baca Fatihah. Makna surat Fatihah apa? Pembuka, gitu ya, pembuka. Kita awali dengan baca Fatihah bersama-sama. Coba basmalah saja lengkap, sah, apalagi semuanya dibaca. Karena surat Fatihah itu sangat lengkap isinya. 1. Terus gimana kalau diakhiri dengan Fatihah? Kata orang ini kan membuka lagi, bukan di situ. Fatihah itu ada 36 namanya. Satu-satunya surah yang paling banyak namanya adalah surah Al-Fatihah. Satu-satunya ayat yang paling banyak namanya adalah ayat kursi. Jadi kalau awalnya Fatihah itu sebagai pembuka, mengakhiri dengan Fatihah itu apa? Melengkapi. Nah, karena melengkapi, bila ada permohonan yang belum disampaikan kepada Allah, dilengkapi dengan surah Al-Fatihah. Gitu ya, disebut suratul doa, disebut suratul tolab, disebut suratul waqiyah, disebut suratul syafa'ah, melengkapi. Syafa'ah itu melengkapi. Jadi gini umpamanya, saya berdoa nih, 3 permohonan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Intinya apa? Suami istri saleh dan salihah, anak saleh dan salihah. Kedua, yang ketiga minta rezeki, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Keempat, minta wafat husnul khotimah. Tapi yang 4 ini masih ganjil. Nah, kita kan butuh apa? Teman yang baik. Kita butuh sehat. Kita butuh punya rumah. Nah, dengan baca Fatihah, kebutuhan yang tidak disampaikan kepada Allah dilengkapi dengan Fatihah. Bukan membuka lagi. Makanya itu pentingnya kita ngaji, pentingnya kita membaca buku. Makanya diakhiri dengan Fatihah, maknanya melengkapi permohonan yang tidak disampaikan kepada Allah. Gitu ya, Bu Hajah Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang Haji, ayo olahraga di Palih mana? Ya dekat rumah lah di situ. Ya, ya masih bersama 102,3 Rasa FM. Ya, ini kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana. Masih dalam acara berbagi, kita simak syair
Supuri wenu aya ulah totonyolan teuing ya. Ini gimana ya menurut agama ya. Ya begini ya, yang namanya mengubah nasib itu dianjurkan. Wa aslihu dunyakum, itu hadis Nabi. Robah dunia kalian. Dan mengubah nasib itu apa? Harus usaha. Walaupun tidak diniatkan, usaha, penting usaha saja. Karena Allah itu tidak akan mensia-siakan, menyanyiakan orang yang usaha. Apapun bentuk yang penting halal, gitu kan? Itu ayuslihal maisha, mengubah taraf hidup yang lebih baik. Makanya ada hadis begini, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah walas sadaqah walal hajj wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, dengan sedekah, dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiru al-hamu fi talabil maisha, hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Nah, itu mencari nafkah itu menghapuskan dosa, juga akan mengubah nasib. Dalam ayat yang lain, walikulin darajatun mimma amin, Allah akan mengangkat derajat orang karena kerja kerasnya. Kalau orang tua pemahamannya begitu, ya pasif saja, hormat ya. Sama orang tua, jangan frontal, terus dia bekerja dengan baik. Nanti buktikan bahwa kerja kita itu menghasilkan itu. Karena siapapun beliau tetap orang tua kita. Karena pemahaman kita kan berbeda, dunia berbeda, mimpi aja beda kok anak dengan orang tua ya. Makanya harus menggembirakan orang tua dengan prestasi yang baik. Tinggal buktikan bahwa saya harus mengubah keluarga saya harus merubah nasib adik-adik saya harus merubah ibu saya harus merubah bapak saya kepada yang lebih baik. Makanya kerja, usaha. Nah, kalau sudah usaha pastilah, usahakan kebaikan. Setiap kebaikan pasti ujungnya kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali ujungnya kebaikan. Itu surat Ar-Rahman ayat ke-60 ya. Teruskan bekerja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sudah kerja di satu perusahaan Pak Ustaz, tapi belum diangkat pegawai tetap. Saya ingin jadi pegawai tetap. Ya, yang penting tetap bekerja, itu saja. Yang penting tetap bekerja, bukan hanya kerja tetap ya. Persembahkan yang terbaik. Gak usah khawatir, selama kita berbuat baik dimanapun berada, Allah bersama kita. Saya ketemu seorang ya, orang ini yang cerita kakaknya. Adik saya itu salut Pak Ustaz katanya. Kenapa Kang? Nganggur gak pernah lama katanya. Paling 2-3 hari dipanggil lagi. Dia sebagai driver ya. Oh gitu. Satu saat saya ada acara di kantor beliau ini. Yang nyupir itu ternyata waduh santunnya, ramahnya, dan tidak pergi sebelum kedengaran dari lidahnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata penumpang yang ke bawah Bismillahirrahmanirrahim, jalaninya enak, bisa tidur di mobil. Kan katanya supir yang bagus itu yang bisa menidurkan penumpangnya. Itu kerasa syukur itu ngerem sekaligus kan. Nah, penumpang bisa tidur tuh supir bagus. Ya tentu penumpang yang jelek yang tidur dengan supir ya. Itu nyarane ka supir atau orang kagokeun ya. Begitu ya. Jadi ternyata itu mempersembahkan yang terbaik. Selama mempersembahkan yang terbaik dimanapun berada, kalau kita PHK pasti akan dibutuhkan. Karena apapun alasannya butuh orang itu dengan kebaikan. Waman zar'a khairan hasada iftar. Siapa yang nanam kebaikan pasti keinginannya akan tercapai. Ini contoh nih ya, contoh. Saya masuk satu masjid cukup megah ya, dijemput dengan bawa payung karena panas ya. Wios tukang lah. Aduh mah kebiasaan dia sana Pak Haji berkhidmat melayani jamaah. Hanya cerita itu gara-gara mayungan itu kan, kalau sudah jamaah masuk Jumatan dibereskan sendalnya rapi. Begitu keluar Jumatan di payungan, dipilih dia terutama yang sepuh-sepuh terus saja. Satu saat hujan dia bawa payung 4 dikasihkan, mau Pak terus saja. Dia tidak pamrih, tidak tahu siapa yang di payungan itu. Nah, karena seringnya dia mayungan orang, yang di payungan itu satu saat nanya, kamu jasanya apa? Cuma
SMP Pak, katanya. Kerjamu apa? Ya di sinilah saya beberes di masjid. Terus makan dari mana? Ya dari DKM Pak. Cukup, alhamdulillah. Coba ikut paket paket C kalau nggak salah ya. Ikut paket SMA. Terus saya nggak ada biaya Pak. Udah nanti bawa surat ini. Kirim surat kasihkan ke salah satu lembaga. Alhamdulillah. Tidak tahu berapa biayanya dapat ijazah SMA. Kalau sudah dapat katanya tolong kasih tahu saya. Hanya proses 1 bulan dapatlah ijazah SMA. Lapor kena Jumatannya di situ, terus orang ini terus saja lapor, alhamdulillah udah beres, udah. Oh nilainya bagus katanya. Iya Pak, katanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Pekerjaan tidak berubah terus begitu. Mungkin orang ini memperhatikan ya. Sudah 6 bulan berikutnya coba bikin lamarannya. Hanya dikerjakan sebagai PNS sekarang. Kerjaannya sebagai PNS hari Jumat itu khusus mengabdi untuk jamaah. Terus begitu. Masya Allah. Puncaknya apa? Diberangkatkan haji. Tina mayungan. Itu. Kalau sudah tulus ikhlas, sederhana pekerjaan itu. Tapi karena melayani dengan baik, dia bekerja yang terbaik, ujungnya bisa berangkat haji. Gak usah saya sebutkan namanya. Dan siapa yang di payungan itu ternyata mantan Pak Gubernur Jawa Barat. Itu Masya Allah. Makanya jangan bosan berbuat baik. Karena kan kita tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah menolong persoalan kita. Ke teman berbuat baik, ke sahabat berbuat baik, ke tetangga berbuat baik, ke keluarga berbuat baik. Kata Nabi, berbuat baiklah sekalipun kebaikanmu tidak dihargai oleh manusia. Ibu berbuat baik, suami gak menghargai, gak usah khawatir. Karena kita bukan lihat suami, lihat Allah memerintahkan berbuat baik. Suami sudah berbuat baik, istri tidak tahu terima kasih, gak usah repot. Karena kita berbuat baik sama istri, karena Allah telah memerintahkan berbuat baik kepada istri. Kita berbuat baik kepada anak, udah disekolahin segala macam, tiba-tiba anak tidak berbuat baik kepada kita, gak usah khawatir. Karena kita punya Allah. Kita dianjurkan oleh Allah berbuat baik sama anak. Akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian, gitu kan? Perbaiki akhlaknya, kita sekolahkan. Tiba-tiba anak tidak terima kasih, gak usah khawatir. Ikhlas itu mengharap ridho Allah. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Siapa yang berbuat baik karena mengharap ridho Allah, nggak lihat kanan kiri, pasti Allah berikan pahala yang sangat besar. Salah satu yang makna ajran 'azima adalah keinginannya diijabah. Makanya kalau kita merenung gitu, banyak yang di luar jangkauan akal kita. Walaupun kebaikan kita belum banyak, tapi ternyata Allah memberikan lebih kepada kita. Jawaban kita syukur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Uang saya ada di luar. Waktu dia pinjem papaihan. Biasalah ya. Karena papaihan untung tepainyaan. Sudah dapat, janjinya tidak ditepati ya. Sedangkan uang itu untuk digunakan untuk pernikahan anak saya. Saya bingung nih gimana. Ya itu jadikan pelajaran ya. Makanya kalau ada uang, bilang ada. Kalau banyak ada uang tapi untuk ini sampaikan. Karena hati-hati. Kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, pinjam sesuatu balik lagi enggak? Gitu ya? Pinjam sesuatu balik lagi enggak? Jadi kalau pinjam uang balik lagi enggak? Kalau enggak pinjam uang enggak balik lagi, itu orang tidak baik. Uang ada tapi untuk pernikahan anak saya. Bilang aja, udah ini untuk gedung, ini untuk makannya, untuk tamunya, udah. Walaupun dia bersumber segala macam, al-himyah ra'sukulida. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Khawatir gagal usahanya, udah jangan dikasih, bukan kejam. Jangan sampai ada penderitaan yang lain kan. Nah, gitu ya. Sikap kita apa? Terus tagih. Kalau tidak ada, udah cari solusi yang lain. Mungkin ada barangnya di rumah, ambil. Mungkin ada borohnya di rumah, ambil. Yang salah itu dia bisa bayar, nggak bayar, itu yang salah itu. Kalau nggak punya apa-apa, ya udah, mungkin takdirnya begitu. Umpamanya pinjam untuk usahanya gagal. Halus kubasa, goreng kubasa kata orang Sunda kan. Punten geningan kia kondisinya. Ya manusia biasa, kita juga harus memaafkan.
Tapi yang salah itu sudah pinjem, dia mampu bayar, hidup mewah-mewah, malah nggak bayar utang. Subhanallah, itu termasuk asyar. Sering kita berdoakan min syarri hasidin idza hasad, kejahatan dari orang-orang yang hasad. Menuju mancok Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Ini apa nih? Kalau saya susah tahajud, ini gimana solusinya? Ya jangan hilang semua. Kalau tahajud susah, ganti duha, gitu ya. Duha nggak bisa, ambil 4 rakaat qobla duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4. Jadi duhur itu yang bagus itu 12, qobla 4, duhur 4, ba'diyah 4. Jadi 12. Haram baru anak. Siapa yang sholat duhur 12 rakaat diharamkan badannya masuk neraka. Nah, itu maknanya apa? Bahkan 4 rakaat qobla dan ba'da, jadi 4 qobla, ba'dayah 4 duhur, itu sederajat dengan sholat tahajud. Itu bisa kene qobla ba'da, udah sedekah lah, sisihkan sedekah walaupun sedikit, udah sedekah. Sedekah dengan uang, uang nggak ada, udah sedekah dengan tenaga. Ada hajatan, ada masjid, niat sedekah dengan tenaga, tiap Jumat ngepel masjid, bagus itu sedekah. Tenaga nggak ada, nggak bisa ngepel, ada Jumat berkah, makanan. Teh Yuli ini kemarin WA saya, alhamdulillah kata tiap Jumat ada Jumat berkah, saya terlibat di situ, alhamdulillah. Cuma saya nggak punya uang, nggak punya makanan, ya tenaga ikut membagikan. At-turuku ilallah ka'ada di anfasil khalqi, jalan menuju Allah sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Kebaikan itu sangat banyak, sangat banyak. Ya, ikut membagikan, ikut membereskan, ikut bebersih, kebaikan sangat banyak. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah, gitu ya. Alternatifnya banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sering pergi dengan keluarga, kalau nggak Sabtu hari Ahad. Ibu saya bilang monyah-monyah ulin wae. Tapi saya butuh dengan piknik dengan anak-anak. Ya piknik itu, ya, kan ada hadisnya itu, rawihu qulubakum sa'atan pasa'atan, refreshing kalian saat-saat tertentu. Refreshing itu penting ya, karena refreshing itu kan memanjangkan umur. Loba nu gering sabab kurang piknik. Itu saya kemarin pas masuk ke masjid di Sumbersari ya, Pak Haji Damang, alhamdulillah ini tetangga katanya sakit. Oh gitu, kenapa? Dia di lockdown di rumah terus katanya, sudah 3 bulan, keluar rumah sakit. Jadi jangan terjebak dengan apa isu-isu yang nggak jelas ya. Adanya di rumah bukan berarti kita nggak boleh keluar. Protokol kesehatan kita jaga, cari zona hijau kan. Yang penting ikuti protokol kesehatan. Nah, kalau di rumah terus tiap hari itu moyan-moyan sampai sakit ujungnya. Nah, jika mau kurang piknik gitu. Emang nggak diatur. Kalau orang tua bicara begitu, larangan orang tua itu esensinya apa? Saking sayangnya sama kita, sikapi dengan bijak, sikapi dengan baik. Karena percaya kalau menyikapinya dengan baik, pasti orang tua enak, piknik kita jalan. Gimana supaya orang tua tidak tersinggung, refreshing kita jalan, gitu ya. Dan sebaik-baik refreshing ada dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat. Ya. Begitu ya, Kang. Lanjutkan, tapi jangan lupa hati-hati di jalan. Begitu. Ustadz, saya sholat normal ketika ada di Jakarta, tapi adik saya tidak normal, sholatnya qashar. Mana yang bagus? Dua-duanya bagus sih. Nah, saya mau normal aja Jakarta, sholatnya lohor opat, asar opat, nggak apa-apa, nggak ada masalah, silakan. Atau orang Arab mafi muskilat, penting sholat. Berarti apa? Niatnya mukim. Kalau saya sebagai adiknya maunya sholatnya qashar, silahkan. Duhur 2, asar 2, umpamanya 4, berarti yang penting sholat yang ditinggalkan. Yang salah itu yang tidak sholat sama sekali. Udah lepas ya, perbut 2 jeng opat. Ujungnya apa? Sholat kita tidak diterima. Kenapa? Karena pertengkaran. Itu pentingnya kita ke majelis taklim, gitu ya. Sudah 1 jam saya menemani para pecinta berbagi. Bila ada hal yang baik itu datang dari Allah. Bila ada kekeliruan itu saya bisa biasa ada keterbatasan. Hari ini hari Sabtu,
insya Allah saya melanjut ke 2-3 acara hari ini. Mohon doa dari semuanya. Terima kasih banyak nih kepada yang telah memberikan rezekinya untuk Wisma Yatim As-Salamul Salim ya. Keluarga Pak Yudi, keluarga Pak Tirta, keluarga Bu Tita juga. Saya dengar ada ngirim beras juga, ada ngirim pakaian juga. Atau nuhun ya ke Pak Haji Iding ya, ke Pak Siram yang telah menjahitkan anak-anak pakaiannya. Mudah-mudahan seragamnya bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.